keadaan sehat dan tetap semangat ya nak. Nah, hari ini kita belajar IPA. Adapun materi kita yaitu tentang sifat-sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, simak video kali ini ya Naomi. Jenis-jenis cermin dan sifat bayangan yang terjadi. Kita akan bahas mengenai cermin datar ya. Nah, cermin datar ini merupakan cermin yang sudah umum ada di dalam rumah. Bentuk permukaannya datar. Biasanya sih dipakai untuk ngaca. Sebelum berangkat ke sekolah, pasti kamu harus ngaca dulu dong, entah sisiran atau bahkan dandan. Nah, ketika kalian menghadap ke kaca, maka bayangan yang terdapat pada kaca memiliki ukuran yang sama besar dengan objek yang nyatanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah tegak dan sama besar. Contoh pemanfaatan cermin datar pada kehidupan sehari-hari, selain untuk bercermin, kalian juga dapat temukan pada kapal selam. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Sekarang kita lanjut pada cermin yang kedua. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung dapat kamu lihat di sendok yang ada di rumah. Ingat ya kawan, bukan sendok plastik, melainkan sendok yang berbahan stainless steel. Selain itu juga, reflektor yang ada pada lampu senter juga menggunakan cermin cekung loh. Nah, sifat cermin cekung ada beberapa. Yang pertama yaitu bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperkecil, atau bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperbesar. Hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran cermin cekung. Jenis yang ketiga ini sama dengan gambar di awal video tadi. Ya, yaitu cermin cembung. Cermin cembung memiliki bentuk yang cembung atau menyerupai dengan perut yang membuncit. Cermin dengan sifat cembung seperti ini kebanyakan digunakan dalam dunia transportasi. Selain sebagai cermin tikungan, kamu tahu tidak digunakan sebagai apa lagi? Ya, cermin cembung ini sering digunakan di spion, baik itu spion motor, mobil, truk, bahkan bus. Kenapa menggunakan cermin cembung? Mudahnya adalah jika di dalam spion, bayangan dari kendaraan orang lain yang bisa kamu lihat di spion, jaraknya tidak sedekat yang kamu kira. Dengan kata lain, bayangan kendaraan tersebut aslinya masih agak jauh dari posisi aslinya, alias diperkecil. Ini sesuai dengan sifat dari cermin cembung, yaitu tegak dan diperkecil. Oke, baiklah Naomi, selanjutnya kita mau praktikum nih. Nah, praktikum kita yaitu tentang mengamati cahaya dapat dipantulkan. Adapun tujuan daripada percobaan ini adalah mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Nah, kemudian kita akan siapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada senter, cermin, dan kertas karton. Bahan yang dibutuhkan adalah sebuah cermin, sebuah kertas karton sebagai layarnya, dan sebuah senter. Caranya, kita susun antara cermin, senter, dan layar. Kita sorot lampu senter ini ke layar. Nah, yang kita sorot adalah cerminnya, tapi ternyata dapat memantul ke kertas. Nah, ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Oke, baiklah Naomi, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga
semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Umi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.